Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melia Putri Sadena, NPM 2406440093 dari kelas Neuroscience kelas B. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu kondisi kesehatan yang sering membuat khawatir, yaitu Bell's palsy. Nah, kondisi ini sering datang tiba-tiba dan membuat banyak orang panik, terutama karena gejalanya terlihat jelas di wajah kita. Lalu, apa sih sebenarnya Bell's palsy itu? Apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, buat yang mau tahu, tonton video ini sampai habis ya. Bell's palsy adalah kondisi yang menyebabkan kelemahan atau bahkan kelumpuhan mendadak pada salah satu sisi wajah. Ini terjadi karena adanya gangguan atau peradangan pada saraf wajah yang dikenal dengan nama nervus facialis. Saraf ini memiliki peran penting, yaitu mengontrol gerakan otot-otot wajah seperti untuk tersenyum, menutup mata, dan bahkan untuk mengerutkan dahi. Nama ini diambil dari Sir Charles Bell, seorang dokter dan ahli anatomi asal Skotlandia yang pertama kali mendeskripsikan kondisi ini. Nah, gejala seseorang yang mengalami Bell's palsy biasanya menunjukkan beberapa gejala. Yang pertama, itu kelemahan atau kelumpuhan pada satu sisi wajah. Bagian wajah yang terkena tampak turun atau tidak simetris. Yang kedua, sulit menutup mata. Bahkan ketika mencoba menutupnya, mata pada sisi yang terkena seringkali tetap terbuka sebagian. Yang ketiga, kesulitan tersenyum. Senyum tampak miring karena sisi wajah yang sehat masih dapat bergerak normal. Yang keempat, penurunan indera perasa, terutama pada bagian depan lidah. Yang kelima, nyeri di belakang telinga atau di sekitar rahang. Yang keenam, sensitivitas terhadap suara. Suara normal bisa terdengar lebih keras atau tidak nyaman di sisi yang terkena. Kondisi ini disebut hiperakusis. Nah, gejala-gejala ini biasanya muncul secara tiba-tiba, seringkali dalam waktu 24 hingga 48 jam. Selanjutnya, apa sih penyebab Bell's palsy? Bell's palsy terjadi akibat peradangan pada saraf wajah, tetapi penyebab pastinya masih belum diketahui secara pasti. Namun, para ahli menduga bahwa kondisi ini seringkali dipicu oleh infeksi virus. Beberapa virus yang diduga berperan antara lain yang pertama virus Herpes simplex, yang kedua virus Varicella zoster, dan yang ketiga virus Epstein-Barr. Nah, ketika virus-virus ini aktif, mereka dapat menyebabkan peradangan di sekitar saraf wajah yang mengakibatkan gangguan sinyal dari otak ke otot-otot wajah. Nah, banyak orang bertanya apakah gangguan Bell's palsy ini termasuk gangguan yang berbahaya? Jawabannya, walaupun kondisi ini terlihat menakutkan, kabar baiknya adalah Bell's palsy bukan kondisi permanen bagi sebagian besar orang. Sekitar 70-80% kasus sembuh sepenuhnya dalam waktu beberapa minggu hingga bulan. Namun, ada juga kasus di mana pemulihan memakan waktu lebih lama atau meninggalkan gejala sisa seperti sedikit kelemahan pada wajah. Oleh karena itu, penting untuk mendapatkan diagnosis dan perawatan sedini mungkin. Lalu bagaimana cara mengatasi Bell's palsy? Jadi, yang pertama, dokter-dokter biasanya merekomendasikan untuk meminum obat-obatan yang telah diresepkan oleh dokter. Nah, dalam beberapa kasus, antivirus dapat diresepkan jika infeksi virus dicurigai. Yang kedua, itu fisioterapi. Terapi fisik untuk melatih otot-otot wajah membantu mencegah kekakuan dan mempercepat pemulihan. Yang ketiga, perawatan mata. Karena sulit menutup mata, penting untuk menjaga mata tetap lembab dengan tetes mata atau salep khusus, serta melindunginya dengan penutup mata saat tidur. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu relaksasi dan pengurangan stres. Stres dapat memperburuk kondisi ini, jadi pastikan untuk memberikan waktu bagi tubuh untuk pulih. Jika kalian mengalami kelemahan wajah yang mendadak, segera konsultasikan ke dokter. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan mungkin menyarankan tes tambahan seperti MRI atau CT scan untuk memastikan diagnosis dan menyingkirkan kemungkinan penyebab lain seperti stroke. Baiklah, itu saja video penjelasan singkat dari saya mengenai gangguan Bell's palsy. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.